Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Kembali hari ini kita akan sharing orang sukses tidak santai, orang santai tidak akan sukses. Teman-teman, kalau melihat dari kebiasaan-kebiasaan orang sukses itu banyak melakukan pekerjaannya baik dari jam kerja maupun di luar dari jam kerja. Kenapa begitu? Karena mereka memanfaatkan waktu-waktu yang luang itu untuk mengasah kemampuannya, mengasah daya dobraknya, menambah keterampilannya. Nah, itu mereka lakukan karena apa? Karena ingin mempercepat kesuksesannya. Kalau kita melihat dari biografi-biografi orang sukses itu, ada yang jam kerjanya sampai 14 jam dalam sehari, atau ada yang 20 jam. Dia hanya istirahat 4 jam dalam sehari semalam. Kenapa dia lakukan? Karena dia ingin mempercepat kesuksesannya. Apakah itu salah? Bagi pemalas itu pasti akan dikatakan itu terlalu terobsesi. Nah, tapi bagi orang yang punya mental sukses, enggak. Dia akan mengupayakan semuanya secepat mungkin. Karena apa? Karena dia punya pemikiran, biarlah waktu pensiunnya itu di hari tuanya. Jadi mudanya, masa dia berpikirnya masih produktif, dia menggunakan waktunya untuk bisa lebih cepat menggapai kesuksesannya. Jadi mereka tidak santai, mereka memanfaatkan waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu yang luang untuk tetap bekerja, mengevaluasi, mencari kekurangan-kekurangan dalam pekerjaannya yang nanti bisa dijadikan sebagai acuan kembali untuk memperbaiki jika ada yang salah dari langkah-langkah yang mereka sudah ambil. Nah, itu tabiat kebiasaan orang-orang sukses. Mereka tidak santai. Mereka tidak Orang santai itu tidak akan pernah sukses. Kenapa? Waktunya banyak yang terbuang, banyak yang digunakan untuk hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang justru membuat dia negatif nantinya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman saya pernah mengatakan begini, kurangi keinginanmu kalau engkau ingin mencapai kesuksesan lebih cepat. Maksudnya, kurangi tidurmu, kurangi santaimu, kurangi pembelanjaanmu yang tidak perlu, kurangi waktu berliburmu. Nah, ini maksudnya apa? Waktu-waktu yang longgar-longgar itu sebelum kita sukses itu dimanfaatkan semaksimal mungkin dulu. Nanti kalau sudah sukses, sudah punya tabungan yang banyak, sudah punya properti yang banyak, kendaraannya sudah bagus, baru bersantai. Nah, kalau belum sukses tapi kok kerjaannya santai-santai terus, lah bagaimana? Itu kan. Jadi teman-teman, kalau menghayati dari apa yang disampaikan oleh teman saya itu sangat betul, karena tidak ada yang mau di hari tuanya itu tidak punya uang. Cukup banyak kita melihat orang-orang yang sudah masuk di usia pensiun, dia masih ngoyo bekerja. Kenapa? Karena di masa mudanya dia tidak gunakan untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, persiapan di hari tuanya. Jadi masa tuanya itu masih digunakan untuk hal-hal yang produktif. Harusnya dia sudah memperbaiki ibadah, memperbanyak waktu untuk silaturahmi.
tapi tidak, masih digunakan untuk bekerja. Kenapa? Karena waktu mudanya banyak bersantai, banyak menggunakan waktunya ke hal-hal yang tidak positif seperti itu. Kalau kita melihat sebenarnya uang itu bukan segalanya, karena tidak ada acuan juga bahwa ketika kita sudah memiliki banyak uang terus kita bahagia. Tetapi kalau kita punya uang, kebahagiaan itu lebih bisa kita maintenance, gitu kan? Eh, Punya uang itu tidak menjamin juga kita sakit. Tapi kalau kita sakit tidak punya uang, akan lebih bermasalah. Seperti itu. Nah, makanya uang ini harus kita kumpulkan, harus kita perbanyak. Supaya apa? Supaya apa-apa yang menjadi kebutuhan kita itu dapat termanage dengan baik. Seperti itu. Nah, kenapa harusnya kita memperbanyak uang? Karena tolak ukur dari orang sukses itu salah satunya adalah uang. Orang baru dikatakan sukses itu kalau dia sudah punya uang dari sisi pekerjaan seperti itu. Tapi kalau dari sisi sukses pendidikan, sukses kesehatan atau sukses dalam peribadahan itu lain lagi ceritanya. Tapi yang kita maksud ini adalah sukses dalam finansial. Itu memang harus banyak uang. Kalau tidak ada uang, nggak bukan orang sukses namanya. Jadi uang inilah yang menjadi tolak ukur. Nah, tapi bagi orang-orang sukses itu, dia menggunakan waktunya untuk seefisien mungkin. Maksudnya, digunakan waktunya untuk hal-hal yang produktif. Tidak banyak tidurnya, tidak banyak santainya, tidak banyak pengeluaran yang tidak perlu. Semua serba dikurangi. Karena kenapa? Karena inilah yang tadi ini, poin-poin yang tidak dikurangi ini bisa menjadikan kita menggunakan waktu banyak. Seperti itu. Contoh, kalau dia nongkrong. Nongkrong kadang-kadang 2 jam, 3 jam, 4 jam di warkop itu ngomongin apa? Ya kan? Tidak produktif. Nah, contoh misalnya main game. Main game 1 jam, 2 jam, 3 jam itu menghasilkan apa? Justru nanti akan kehabisan kuota di handphonenya. Jadi hal-hal yang demikian itu sudah dihilangkan saja. Termasuk juga misalnya terlalu banyak tidurnya. Terlalu banyak tidurnya itu memangnya kita ini sudah tidak butuh uang. Kok tidurnya terlalu banyak? Ya kan? Jadi untuk apa kita terlalu banyak? Kenapa nggak diporsir, dijadwal dengan baik? Nah itu teman-teman. Jadi orang sukses itu tidak santai. Orang sukses itu tidak santai, itu judulnya. Orang santai itu tidak akan sukses. Nah, di finansial maksudnya. Jadi orang santai tidak akan sukses. Sukses itu orang sukses tidak akan santai. Nah, itu kenapa terjadi? Ya memang begitu faktanya karena orang sukses itu rajin, dia tepat waktu, dia punya jadwal dan konsisten di situ. Tapi orang santai tidak. Orang santai itu tidak punya jadwal. Kadang bagaimana berubah lagi. Cita-citanya belum sampai, pekerjaannya belum terwujud, ganti lagi. Nah, karena apa? Karena santai. Tidak ada power dari dalam yang membuat dirinya bisa bertekad, ada tekad begitu. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk season ini kita membahas orang sukses tidak santai, orang santai tidak akan sukses. Nah, itu. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.